Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air khususnya air bersih cenderung meningkat. Akan tetapi dengan meningkatnya kebutuhan air justru diikuti dengan berkurangnya sumber-sumber air yang ada. Banyak sumber air di Indonesia yang telah tercemar oleh benda-benda asing yang dapat menyebabkan pencemaran pada air tersebut. Pencemaran itu terjadi karena ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan di sungai. Akan tetapi, air yang berbahaya untuk dikonsumsi bukan hanya air yang tercemar loh. Ada air yang berasal dari sumber mata air seperti air sumur dan air pegunungan. Air tersebut mengandung zat kapur yang berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus oleh manusia. Wah, ternyata bahaya juga ya. Air yang setiap hari kita konsumsi ternyata bisa berbahaya bagi tubuh kita. Lalu, bagaimana agar kita bisa mendapatkan air yang bersih dan sehat untuk dikonsumsi? Cek videonya. Untuk mengatasi masalah ini, kami berinovasi untuk membuat alat filtrasi sederhana, di mana fungsi utama alat ini adalah untuk menyaring partikel dan kotoran yang berada di dalam air. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah kain, arang, kerikil, tisu, pasir, spons, dan juga batu. Lalu, bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus videonya ya. Yang pertama, ambil 1 galon kemudian potong bagian atasnya. Lalu, lubangi bagian bawah galon. Pada lubang yang telah dibuat, pasang keran air. Gunakan lem bakar untuk memperkuat keran dan mencegah kebocoran. Setelah itu, ambil galon kedua, kemudian potong bagian bawahnya. Susun galon pertama dan kedua seperti yang ada pada video. Kemudian kita lihat bagaimana proses pembuatan filter airnya. Yang pertama, siapkan galon yang sudah dipotong bagian bawahnya. Yang kedua, masukkan spons lalu lapisi dengan kain dan juga tisu. Lalu, masukkan batu kerikil berukuran sedang, tutup dengan kain dan juga tisu. Kemudian, masukkan kerikil, arang, dan juga pasir. Namun, perlu diingat, di setiap bahan harus disekat dengan kain dan juga tisu. Usahakan kain dan tisu benar-benar rapat, supaya air tersaring dengan sempurna. Adapun tisu yang digunakan yaitu tisu dapur atau tisu yang tahan lama jika digunakan berulang kali. Yang terakhir, lapisan paling atas beri tisu secukupnya saja. Untuk percobaan yang pertama, kami menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kita lihat ya, apakah terjadi perubahan pada air ini. Wah, ternyata air yang semula berwarna coklat berubah menjadi jernih. Oh iya, air ini layak untuk dikonsumsi loh, tetapi harus direbus terlebih dahulu ya. Untuk uji coba yang kedua, kami menggunakan air kolam. Kita lihat ya, apakah terjadi perubahan pada air ini. Bisa dilihat ya bahwa air yang kita gunakan benar-benar kotor. Ternyata setelah melalui alat ini, air kolam yang semula kotor dan berwarna hijau berubah menjadi air yang jernih.
Air ini dapat kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya mencuci tangan, atau bahkan dapat digunakan untuk mengisi air kolam kembali. Sekarang kita lihat ya bagaimana perbedaan air sebelum dan sesudah difilter. Wah, sangat berbeda bukan? Untuk uji coba yang ketiga, kami menggunakan air deterjen. Wah, kira-kira apa ya yang akan terjadi pada air limbah ini? Apakah air ini dapat dimanfaatkan kembali atau harus dibuang begitu saja? Ternyata setelah melalui alat ini, air deterjen hanya berubah sedikit lebih jernih dari sebelumnya dan busanya menghilang. Lalu bagaimana ya jika kita tes pH-nya? Hai teman-teman, ini adalah penampakan air deterjen sebelum kita filtrasi dengan alat inovasi kita. Dan ini adalah air yang telah difiltrasi oleh alat kita. Selanjutnya kita akan mengecek berapa kadar pH yang terdapat pada air tersebut menggunakan alat universal test paper. Kita akan memasukkan alat ini kepada air yang sebelum kita filtrasi dan juga air yang telah difiltrasi. Kita akan mengecek berapa kadar pH yang ada di dalam air sebelum difiltrasi. Dan kadarnya adalah 11. pH-nya yaitu ada 11 dan selanjutnya yaitu air yang telah difiltrasi. Kita cek tidak ada. Dan ternyata pH-nya adalah 6. Nah, meskipun air deterjen tidak begitu banyak menimbulkan perubahan, tetapi air ini memiliki pH yang netral, sehingga dapat digunakan dalam aktivitas kita sehari-hari, misalnya untuk menyiram tanaman. Wah, tidak disangka ya, ternyata alat sesederhana ini dapat sangat membantu aktivitas kita sehari-hari. Tunggu apa lagi? Coba di rumah ya! Thanks for watching.